Tamaki, kami. Apa kamu? Mau tembak saya? Tidak ada yang tak dibenarkan. Kawabe and American Colonel Mashbear, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders. Mendengar berita keadaan Jepang. Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari berita yang mendengar, sekutu telah menjatuhkan bom pada Hiroshima dan juga Nagasaki. Maka dari itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu. Jepang sudah tidak lagi memiliki wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian dengar tentang berita perang Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya, Sukarni, dan juga dengan Syahril baru saja mendapatkan berita tentang perang Jepang. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Dengan demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini. Menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Bikana dan Khairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Bung Darwis akan menyampaikan ke anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Tapi kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu sekarang dan potong batang leherku malam ini juga. Kamu gak usah nunggu esok hari. Perlu nunggu apa lagi, Bung? Bangsa Indonesia sudah banyak yang menderita. Jepang sudah kalah dengan sekutu. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda akan merebut kekuasaan dari negeri kita ini. Jika engkau tidak setuju dengan perkataanku, lalu mengapa engkau menyuruh Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan ini? Tapi, apakah kita bisa mempercayai Jepang? Jepang saja sudah kalah dengan perang sukunya sendiri. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu untuk mengalahkan armada Jepang. Jika bisa, buktikan padaku sekarang. Apakah bisa kalian semua menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Kalau bisa, buktikan ke aku. Kita tidak bisa mungkin berdiri untuk kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini.
Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa selama ini, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini, Bu? Para pemuda meminta kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita tidak boleh gegabah dulu, Bung. Kita harus mempunyai rencana yang harus matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju. Menurut saya yang terpenting dalam negeri ini, kita harus menghadapi sekutu yang ingin kembali merebut kekuasaan di negeri ini. Selain itu, kita sebaiknya membahas kemerdekaan di sidang BPKI tanggal 18 Agustus yang akan mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan itu? Apakah kita abaikan saja? Iya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan nyata. Jika tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita sudah sepakat. Ya. Setelah kami mendengar, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal kemerdekaan ini. Hal ini akan dibicarakan lagi pada sidang BPKI mendatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara pagi-pagi sekali? Silakan untuk duduk terlebih dahulu. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, benar sekali, Bu. Tempat pengasingan. Jadi, kami berdua berencana untuk mengasingkan kalian berdua agar terhindar dari konflik antara rakyat dan Jepang. Baiklah kami ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut kami agar menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka untuk berbicara. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah pada Guna, di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka yang akan kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Percayalah pada Guna. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya ke Rengas Dengklok. Hei, nak, tolong antarin kami ke Rengas Dengklok. Maaf saya, Pak. Baik kalau begitu naiklah. Nah, mengapa saudara sekalian membawa kami di sini? Maaf atas kelancangannya, Bung. Tapi ini juga demi keselamatan Anda. Kami ingin bicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan akan dibahas pada sidang BPKI mendatang? Memang itu benar adanya. Tetapi, kenapa kita perlu dimerdekakan oleh Jepang? Bukankah kita bisa merdeka sendiri, Bung? Kenapa kita perlu menunggu hasil PPKI? Bukankah kita sudah sepakat bahwa tidak ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia ini? Pendapat itu benar. Tetapi kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita juga butuh bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya jadi manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan dari tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas.
Dan sekaranglah saatnya. Saudara sekalian tenang. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada perdebatan seperti ini. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi kemerdekaan ini. Kita memang belum mempersiapkan semuanya dengan matang. Tapi saya yakin, kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Apa yang mereka katakan benar, Bu. Dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin untuk dilakukan? Tentu saja mungkin. Asal kita berusaha dan mencari jalan keluarnya, semua pasti akan ada jalannya, Bu. Lagi pula, remaja dan pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk pertahanan bangsa ini apabila Jepang dan sekutu menolak proklamasi bangsa kita. Ya, saya setuju. Bagaimana kita tetap melaksanakan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang? Syukurlah kalian berdua baik-baik saja di sini. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana kalau esok pagi para pemuda di Jakarta sudah bersiap? Ya, jika kita besok bisa melakukan, kita laksanakannya esok pagi. Bagaimana kita akan membacakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita, Bung? Yang pasti, kita butuh tempat untuk membahasnya. Tapi, mengingat kondisi kita sekarang, tidak mungkin Jepang mengizinkannya. Apalagi, ini membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menggunakan rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Selamat siang, Bu. Ada apa, Bu? Maaf kami mengganggu waktu istirahat Anda. Kami keluar dari tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira dengan kabar itu. Terima kasih, Bapak Wida. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatangani? PPKI kan bukan Jepang. Bukankah kita sudah sepakat bahwa tidak ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia ini? Kau benar nggak? Lantas bagaimana? Dari kalian semua, apakah ada pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh pemimpin mendatang? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasi. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Ini jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani Soekarno dan Bung Hatta. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana diri? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jaga baik-baik teks proklamasi ini. Baik, Bung.
Oke. Alhamdulillah, acara berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani Bapak di saat-saat menguras pikiran ini. Alhamdulillah Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kami sudah mempersiapkan upacara bendera besok yang akan diiringi oleh Lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana saja Ibu yang menjadikan? Tapi kain yang Ibu punya hanya kain dan merah dan putih saja, atau tidak apa-apa? Tidak apa-apa Bu, yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah, nanti Ibu jadikan. Ibu punya ide, bagaimana kita namakan saja bendera itu Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus, ya, Sangsaka. Jadi warnanya merah dan putih, yaitu menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, Bapak bersiap sana. Besok mempersiapkan pidato. Ya. Ini bendera merah putih. Tolong kibarkan sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
Wis, gak usah bianisin-bianisinan. Tetep gue wis embuh lapo iki. Epak jil. Kono. Walah tambah ngene. Enter naik. Enter.